إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. وقال أيضا: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. Sadaqallahul Azim. Bapak Ibu jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Pujian itu hanyalah milik Allah. Kita diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kita diberikan nikmat iman dan Islam, sehingga kita bisa hadir ke masjid subuh ini dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Kemudian kita luangkan waktu untuk mendengarkan tausiah, mendengarkan kajian menjelang masuknya waktu sholat sunat Isra. Salawat dan salam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad selalu kita sampaikan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan salawat itu semua kita mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pagi ini saya diutus oleh Dr. Haji Armandani MAG menggantikan beliau karena beliau ada kegiatan ke Padang katanya. Mengganti tentu tidak sebagus aslinya. Kajian kita pada pagi ini adalah kajian hadis. Kitab yang menjadi rujukan adalah kitab Riyadhus Shalihin, karangan dari Imam An-Nawawi. Tema yang kita ambil adalah al-iqtisadu fil ibadah. Al-iqtisadu fil ibadah. Apa arti al-iqtisadu fil ibadah? Sederhana dalam beribadah. Sederhana dalam beribadah. Ayat yang dibacakan di awal dalam surah Toha. Awal ayatnya, ayat yang pertamanya adalah Toha. Allahu a'lam bimaqasidiha. Hanya Allah lah yang mengetahui maksudnya. Fawadihus suwar. Ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Kata Allah, kami tidak turunkan Al-Qur'an kepada Muhammad litashqa. Bukan untuk menyusahkan, bukan untuk merepotkan, bukan untuk menyulitkan. Kalau kita baca sampai ayat ke-14, ingat kita dengan kisah Umar bin Khattab. Adiknya sudah masuk Islam. Ketika Umar bin Khattab sedang semangatnya memusuhi Nabi Muhammad SAW, ingin membunuh Nabi Muhammad SAW, yang mau ke rumah Nabi, dicegat oleh sahabat, mau kemana Umar? Mau ke rumah Muhammad, saya bunuh Muhammad itu. Apa kata sahabat ketika itu?
pulang kamu ke rumahmu dulu, adikmu sudah masuk Islam. Kaget luar biasa. Dia balik pulang rumah adiknya, dia dengarkan adiknya sedang baca Al-Quran. Itulah surah Toha yang dibacanya sampai ke ayat 14. Ketika itu emosinya luar biasa. Dia pukul adiknya sampai berdarah. Dia minta mushaf, mana mushaf yang kamu baca itu? Apa kata adiknya? Tak boleh mushaf itu disentuh oleh najis. Berarti ketika itu adiknya menganggap Umar bin Khattab adalah bernajis. La yamassuhu illal mutahharun. Tak boleh disentuh Al-Quran itu oleh orang yang suci. Sementara Umar belum masuk Islam, berarti dia bernajis. Sampai berdarah dipukulnya. Ketika itu dia mendapatkan hidayah. Akhirnya singkat cerita dia masuk Islam. Qul innani anallah fa'buduni wa aqimis shalah. Sampai dia itu dia masuk Islam. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW bukan untuk menyulitkan, bukan untuk menyusahkan. Di ayat yang lain, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki terhadap kalian kita ini adalah al-yusra. Yang dikehendaki adalah kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Tidak menghendaki terhadap kalian kita ini al-usra, kesulitan. Jamaah berbahagia, kajian kita adalah kajian hadis. Kita bahas hadis, kita coba untuk menjelaskan hadis ini sesuai dengan kemampuan saya untuk menjelaskan hadis ini. Saya berbagi ilmu dengan Bapak Ibu yang berbahagia pada subuh kali ini. Ketika ilmu yang saya sampaikan, ketika ilmu yang kita sampaikan dimanfaatkan oleh orang, ketika ilmu yang kita miliki kita sampaikan kepada orang kemudian dimanfaatkan oleh orang, maka disitulah ilmu itu menjadi amal jariah. Kalau ilmu yang kita sampaikan itu ternyata tidak dimanfaatkan oleh orang, maka ilmu itu tidak menjadi amal jariah. Sama dengan wakaf, sama dengan sedekah. Kan ada 3 amal yang apabila anak cucu Adam, apabila anak manusia itu meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah, wakaf. Ketika wakaf itu dimanfaatkan oleh orang, walaupun yang berwakaf itu sudah meninggal dunia, maka pahalanya terus mengalir pada orang yang berwakaf. Walaupun sudah meninggal dunia, nanti walaupun saya sudah meninggal dunia, ilmu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu dimanfaatkan ilmu itu, maka pahalanya akan mengalir kepada saya atau kepada kita yang memberikan ilmu. Yang ketiganya apa, Bu? Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak yang soleh ternyata dibatasi, Pak. Gak semua anak dibatasi dengan soleh. Hanya anak soleh lah yang mendoakan orang tuanya, maka pahala itu, doa itu akan mengalir kepada orang tuanya walaupun orang tuanya sudah meninggal dunia. Kalau anaknya nggak soleh, anaknya nggak taat, anaknya nggak rajin ibadah, dia doakan orang tuanya sampai doanya tak sampai. Kenapa? Karena dibatasi waladin sholihin, anak yang soleh. Disebut anak soleh, ibu nanti protes, anak solehnya di mana?
Kalau disebutkan laki-laki sudah termasuk perempuan. Seperti itu kaidah di dalam qawaid, di dalam nahwu sharaf. Ketika yang dipanggil itu, ketika yang diajak itu, ketika yang disebutkan itu adalah laki-laki, masuk perempuan. Ketika disebutkan perempuan, tak masuk laki-laki. Ketika disebutkan assalamualaikum, masuk perempuan. Enggak usah ditambah dengan waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak usah. Kenapa? Ketika disebutkan, ketika dipanggil itu, ketika diajak itu adalah laki-laki, masuk perempuan. Itu dulu waktu saya ikut pelatihan dai muda se-Indonesia PCDM di Jakarta. Setiap subuh itu seluruh peserta dapat giliran untuk menyampaikan kuliah subuh kultum. Ada kawan dari Sulawesi, jika dia dapat giliran dia buka dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sudah disebutkan alaikum, tak usah ditambah dengan waalaikumna. Kenapa? Karena sudah disebutkan laki-laki masuk perempuan. Ketika disebut perempuan tak masuk laki-laki. Bapak Ibu Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang pertama. Ya, coba untuk membahas hadis yang pertama. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sebelumnya tentu ada sanadnya. An Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk ke rumahnya Aisyah. Aisyah siapa itu? Istrinya Nabi. Masuk ke rumah Aisyah berarti masuk ke rumah Nabi. Kalau disebutkan dia masuk ke rumah Aisyah, berarti Nabi Muhammad tidak setiap malam berada di rumah Aisyah. Kok bisa Nabi Muhammad tidak setiap malam di rumah Aisyah? Karena Nabi Muhammad istrinya banyak. Jadi tidak setiap malam di rumah Aisyah, berganti-ganti bergiliran. Suatu ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah Aisyah. Aisyah itu istri Nabi, satu-satunya yang dinikahi dalam keadaan gadis. Selain dari Aisyah, janda muda apa janda tua? Janda tua, 50 ke atas umur semuanya. Ada yang di bawah 50 berarti udah tua. Kalau sekarang nikah sama janda yang mana? Yang muda. Janda muda, umur sudah 50 ke atas, sudah 60. Kemudian istri meninggal, nikah lagi. Nikahnya sama siapa? Bahkan ada yang nikah sama gadis. Masya Allah, luar biasa. Nabi Muhammad nikah, nambah istri itu adalah janda tua. Wa indaha imra'atun. Ketika Nabi Muhammad masuk ke rumah Aisyah itu, di dalam rumah di samping Aisyah ada seorang perempuan. Ada seorang wanita. Kalau suami pulang sampai di rumah, ternyata di rumah istri punya tamu. Tamunya adalah perempuan. Kira-kira curiga apa enggak? Enggak. Kenapa? Enggak, karena satu jenis, Pak. Karena satu jenis. Coba kalau ketika suami pulang ke rumah, di rumah ada tamunya laki-lakinya dewasa, curiga apa enggak? Curiga. Harus curiga. Maka seorang istri kalau dia ada kedatangan tamu mesti melapor itu maksudnya minta izin, Pak. Minta izin kepada suami. Di dalam pemahaman ulama,
Jangankan yang apa, yang ajnabi, tamu yang mahram saja kalau dia dewasa mesti melapor kepada suami. Jangankan ajnabi, yang mahram saja kalau tamu itu berbeda jenis kelaminnya dengan istri, dia sudah dewasa, maka mesti minta izin kepada suami. Tambah lagi zaman sekarang ini, saya bukan apa Pak ya, LGBT sekarang ini luar biasa Pak. Bukan kita cepat-cepat bersuuzon, tidak, tapi itulah kenyataannya. Ketika anak kita kuliah, kemudian dia tinggal di kos, semuanya jenis kelaminnya sama dengan anak kita. Andaikan anak kita itu adalah perempuan, di kos itu semuanya isi adalah perempuan. Dulu kita nggak khawatir, nggak risau kita. Kenapa? Karena satu jenis. Tapi karena begitu gencarnya promosi daripada LGBT ini, sudah sampai ke rumah kita, sudah sampai ke dalam kamar anak kita, maksudnya sampai ke dalam HP itu. Gencarnya promosi mereka, dikhawatirkan, kita risau anak kita berteman dengan yang LGBT itu. Kalau dulu nggak risau kita, kenapa? Satu jenis, sama-sama perempuan semua. Andai kita anak kita laki-laki, dia kuliah, dia kos, kemudian di kos itu semuanya laki-laki, nggak ada kerisauan kita, nggak ada kecurigaan kita, nggak ada kekhawatiran. Tapi zaman sekarang ada kekhawatiran. Nah, jangan anak kita di kos itu ada satu yang gay, suka laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, tambah lagi biseksual Pak, sama laki-laki juga suka, sama perempuan juga suka. Maka untuk menghilangkan kekhawatiran kita itu, mengurangi tingkat kerisauan kita, melepaskan anak kita itu dia tinggal di kos, tidak tinggal di rumah bersama kita, maka disitulah pentingnya ilmu syar'i, disitulah pentingnya ilmu agama, disitulah kita tanamkan tauhid kepada anak kita tanamkan iman yang kuat, kemudian akhlak yang bagus. Bukan kita cepat-cepat bersuuzon, tapi itulah kenyataannya, kita mesti berhati-hati. Ketika Rasul melihat ada seorang wanita di sampingnya Aisyah, Nabi tanya, "Man hadhihi?" Siapa wanita ini? Oh, diceritakan oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, oh wanita ini adalah hadhihi fulana. Ini adalah si anu." Tidak disebutkan nama, ini si anu ya Rasulullah, dalam hadis ini tidak disebutkan namanya. Kemudian tadhkuru min sholatiha. Aisyah menceritakan luar biasanya amalan sholatnya wanita ini. Berarti wanita ini sudah beberapa malam tinggal di rumah Aisyah. Seperti apa ibadahnya? Oh, Nabi luar biasa Nabi. Sholat malamnya, qiyamul lailnya begitu lama sekali. Bacaannya panjang, rakaatnya banyak. Apa kata Nabi? "Ma alaikum bima tutiqun." Mah itu janganlah seperti itu. Janganlah demikian. Kalau beribadah itu bima tutiqun, laksanakan ibadah itu sesuai dengan kemampuan. Wa wallahi la yamallu Allah hatta tamallu. Apa kata Rasulullah? Rasul bersumpah, demi Allah, Allah itu tidak akan pernah bosan. Bosannya apa Pak? Bosan memberikan pahala. Allah tak akan pernah bosan memberikan pahala. Semakin banyak amalan kita, maka semakin banyak Allah berikan pahala. Allah tak akan pernah bosan memberikan pahala kepada kita. Yang dikhawatirkan apa? Hatta tamallu. Kita sendiri yang bosan. Kenapa? Beribadah dengan berlebihan.
baca Al-Quran sekali baca Pak langsung 5 juz Pak. Waktu itu besoknya enggak lagi. Sekali berinfak langsung 1 juta. Besoknya enggak lagi, minggu depannya enggak lagi. Kapan Bapak berinfaknya? Tahun depan. Langsung besar jumlahnya, langsung banyak rokaatnya, langsung banyak ayatnya. Habis itu timbul bosan. Itu yang dikhawatirkan. Maka kata Nabi, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang terus menerus wa in qalla. Meskipun sedikit, tapi berkelanjutan, terus menerus. Kali berinfak ya 5.000, 10.000. Tapi itu tiap malam Pak, setiap hari. Kenapa? Karena memang pencatatan amalan itu adalah setiap hari oleh malaikat. Kapan dilaporkan kepada malaikat? Ada malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala amalan kita, catatan dari amal kita tentang Kamis malam Jumat. Kenapa kita puasa Kamis? Puasa hari Kamis? Karena ketika itu malaikat melaporkan catatan amalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bagusnya ketika pencatatan itu dilaporkan kepada Allah oleh malaikat, kita dalam keadaan puasa. Setiap hari itu dicatat. Makanya kata Rasulullah, wa kana haqqud-din ilaihi ma dawama sahibu alaihi. Jadi tak perlu kita ini banyak-banyak, asalkan dia terus menerus jawab. Itu hadis yang pertama. Jadi apa yang kita dapat ambil kesimpulan dari hadis pertama itu, kita beribadah sesuai dengan kemampuan kita. Beribadahlah sedikit demi sedikit, tapi itu berkelanjutan terus menerus. Setiap hari kita baca Al-Quran 1 halaman, daripada kita baca langsung 5 juz tapi tidak berkelanjutan. Firman Allah Subhanahu wa taala di hadis yang kedua, kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini sering kita mendengar kisahnya. Kisah itu adalah hadis. Apa itu? Ja'a thalathat ratin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 orang datang ke rumahnya istri Nabi. Datang ke rumah istri-istri Nabi. Mereka bertiga ini ingin mengetahui. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya seperti apa ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma akhbiru, ketika ibadah Nabi itu diceritakan kepada mereka oleh istri-istri Nabi, ka'annahum taqalluha. Apa kata mereka? Ternyata amalan kita tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata sedikit sekali amal kita dibandingkan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka katakan, aina nahnu min Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di mana kita ini dibandingkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Padahal Nabi itu laqad ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu sudah diampuni dosanya yang berlalu dan yang akan datang. Yang berlalu sudah diampuni, yang akan datang sudah diampuni. Tapi Nabi Muhammad ibadahnya luar biasa. Akhirnya apa kata mereka? Orang yang pertama mengatakan, amma ana usolli laila abadan. Saya akan sholat malam abadan, selama-lamanya. Berarti sholatnya setiap malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat. Setiap malam
Dia berjanji akan melaksanakan sholat malam setiap malam, tidak ada lumpangnya sama sekali. Kata orang yang pertama, untuk menyaingi ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Orang yang kedua mengatakan, ada asumud dahru abadan wa la uftiru. Saya berjanji, saya akan puasa sepanjang tahun abadan, selama-lamanya. Wala uftiru, takkan pernah saya berbuka. Berarti puasanya setiap hari. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, setiap hari puasanya. Selama 1 tahun itu 360 hari atau 365 hari dalam bahasa Indonesia, dia akan puasa selama-lamanya, takkan berhenti untuk menyayangi ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Berkata orang yang ketiga, apa katanya? Ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abadan. Saya jauhi wanita. Saya tidak akan menikahi wanita abadan, selama-lamanya. Takkan kawin kan? Kawin. Kenapa? Kalau kawin nanti akan terganggu ibadah. Betul itu, Bu. Terganggu ibadah Bapak ketika ibu nikah dengan Bapak. Hah? Enggak, Pak ya. Justru sebaliknya. Banyak laki-laki ini, banyak kita yang laki-laki ini baru taat ibadah ketika sudah nikah. Ternyata itu adalah andilnya istri. Betul, Pak? Betul tuh, Bu? Iya, karena ibu tuh nyinyir orangnya. Ya, cemburu kalau suami tak taat. Kalau suami tak sholat cemburu. Dapat istri yang solehah, sehingga apa? Baru bagus ibadah kita ketika nikah dengan istri kita. Ternyata tidak mengganggu ibadah. Kata laki-laki yang ketiga, saya akan jauhi wanita, saya tidak akan nikah selama-lamanya. Pada Rasulullah SAW, datanglah Rasul kepada mereka bertiga ini. Apa kata Nabi? Antumul ladzina kuntum kadza wa kadza. Kalian yang ngomong tadi itu, yang seperti ini tuh, yang mengatakan saya akan sholat malam selama-lamanya, saya akan berpuasa selama-lamanya, saya tidak akan kawin selama-lamanya. Kalian yang ngomong seperti itu. Apa kata sahabat yang ketiga itu? Benar ya Rasulullah, kami yang ngomong. Ketika itu Nabi katakan, ama wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Saya demi Allah, sesungguhnya sayalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian ini. Sayalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Tapi apa? Lakinni asumu wa uftiru. Tetapi saya berpuasa, saya juga berbuka. Tidak berpuasa terus, kata Nabi. Wa usalli wa arqud. Saya sholat, tapi apa? Wa arqud. Ada masanya saya istirahat. Ada masanya saya tidur. Tidak sholat melulu. Tidak sholat setiap hari, tidak sholat setiap malam. Ada masanya saya istirahat, tidur. Wa atazawwajun nisa. Saya juga menikahi perempuan. Kalau boleh berseluruh, Pak. Kalau boleh kita tambahkan, saya juga menikahi perempuan. Bahkan istri saya banyak, tapi tidak mengganggu ibadah saya. Kata Rasulullah, "Faman raiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang enggan, siapa yang benci terhadap sunnahku, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Jadi kalau ada orang yang sholat malam setiap malam selama-lamanya, berarti itu bukanlah Nabi Muhammad SAW, termasuk golongan Nabi. Kalau ada orang yang dia berpuasa setiap hari tanpa ada satu hari pun yang lumpang, yang kosong, setiap hari dia puasa, itu kata Nabi tak termasuk golonganku. Kalau ada laki-laki yang tak mau nikah selama-lamanya, berarti dia tidak termasuk
mengganggu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak mesti berlebih-lebihan di dalam beribadah. Al-iqtisadu fil ibadah, sederhana di dalam beribadah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Kita melompat ke hadis 3 usah 4 usah 5. Hadis yang kelima. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, dakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-masjidah. Nabi masuk ke dalam masjid. Nabi masuk ke dalam masjid, fa idzan tiba-tiba hablum memburung baina sariyataini. Dia melihat ada tali yang membentang antara dua tiang. Ada tali yang terikat di antara dua tiang. Nabi tanya, "Ma hadzal habal?" Ini tali apa ini? Dalam masjid ada tali. Ketika itu jemaah yang berada dalam masjid menjawab, "Hadza hablun li Zainab." Tali ini Nabi adalah tali kepunyaannya Zainab. Siapa Zainab, Pak? Istri Nabi. Tali ini Nabi punyanya si Zainab. Fa idza fatarat ta'allaqat, kalau dia sudah loyo, kalau dia sudah lemah melaksanakan qiyamul lail, dia akan bergantung dengan tali itu. Berarti Zainab memaksa diri untuk sholat, padahal kondisi tubuh sudah lemah, sudah ngantuk tengah malam sholat. Dia paksa untuk melaksanakan sholat. Kalau tak sanggup lagi dia berdiri, dia bergantung dengan tali itu. Padahal dia sudah ngantuk, sudah lelah, sudah loyo. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Hulluhu, buka tali itu, lepas tali itu. Tidak ada tali di dalam masjid. Apa kata Rasulullah? Liyusalli ahadukum nasyata. Kalau mau melaksanakan sholat, laksanakan sholat itu dengan nasyat. Nasyat itu nasabah itu dengan semangat. Laksanakan sholat dalam keadaan semangat. Laksanakan sholat dalam keadaan kuat, bukan dalam keadaan loyo, bukan dalam keadaan lemah, bukan dalam keadaan ngantuk. Yang ngantuk, Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadis yang ke-6, "Idza na'asa ahadukum wa huwa yusalli falyarqud." Apabila ngantuk salah seorang kalian kita ini, wa yusalli, melaksanakan salat, ngantuk dalam keadaan ketika salat ngantuk, falyarqud. Apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW? Falyarqud. Apa itu falyarqud? Tidur. Jadi kalau sudah ngantuk berat, Nabi perintahkan kita falyarqud, tidurlah hatta yadhhaban naumu, sampai hilang ngantuk itu, tidurlah. Kalau sudah hilang ngantuknya, baru laksanakan sholat lagi. Tapi kalau mau sholat berwudu dulu. Kenapa? Karena tidur tadi itu membatalkan wudu. Kenapa? Karena ngantuk berat, tak sadar sama sekali. Jadi kata Nabi, fa idza fatara falyarqud, kalau sudah lelah, kalau sudah ngantuk, maka tidurlah sampai hilang ngantuk itu. Kenapa? Fa inna hadakum idza sallu wa na'isun, sesungguhnya salah seorang kalian kita ini apabila sholat wa huwa na'isun, dalam keadaan ngantuk, la yadri la'annahu yastaghfiru fa yasubbu nafsah. Kita berharap dalam sholat kita akan berdoa. Dalam sholat kita berdoa, karena sholat itu isinya adalah doa. Tapi ternyata karena kita ngantuk, tak sadar apa yang dibaca. Ternyata tidak doa lagi, tapi sudah memaki diri sendiri, sudah mencaci diri sendiri. Kok bisa? Ya bisa. Kenapa? Karena nggak sadar.
Apa yang kita baca? Apa yang kita baca? Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal. Seharusnya musyrikin, cuma karena ngantuk tak sadar kita baca wa ma ana minal muslimin, memaki diri sendiri. Saya ini loh bukan orang Islam. Kata kita di dalam sholat, sadarkah kita? Tak sadar karena kita ngantuk. Tapi kita memaki diri kita sendiri. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Seharusnya wa ana minal muslimin. Cuma karena kita ngantuk tak sadar. Dan kita baca wa ana minal musyrikin. Saya ini loh adalah orang musyrik. Memaki diri sendiri. Makanya sholat jangan dikerjakan dalam keadaan ngantuk berat. Yang mulai itu sholatnya 2/3 malam terakhir. Sedang enak-enaknya di tidur. Orang enak-enak tidur, kita bangun. Kita bangun jam 2, kita bangun jam 3. Kita sholat beberapa rakaat selesai, habis itu ngantuk berat lagi. Kita paksa sholat, jangan bawa tidur. Tidurnya nggak lama-lama Pak, tidurnya hanya untuk menghilangkan ngantuk saja. Paling-paling tidurnya 15 menit, setengah jam, tak sampai berjam-jam. Kalau berjam-jam nggak lagi. Kata ulama, bolehnya tidur sebentar untuk menghilangkan ngantuk itu tidak hanya berlaku pada sholat sunnah qiyamul lail, itu juga berlaku pada sholat wajib. Sholat zuhur umpamanya, zuhur kita capek kerja siang hari itu, kemudian makan, kita lapar, habis makan ngantuk, kadang mulai barui ngantuk matur. Antuk berat, itu boleh Pak Ustaz, itu enggak termasuk lalai. Tidak sholat tepat pada waktunya. Kalau ngantuk berat, jangan dipaksa sholat zuhur. Tidur dulu. Tidur untuk menghilangkan ngantuk. Lumayan Pak jaraknya zuhur dengan asar. Bisa. Tidur setengah jam. Itu baru sholat zuhur. Supaya apa? Dalam keadaan semangat, dalam keadaan kuat, dalam keadaan sadar full. Sholat asar bisa, maghrib jangan. Kalau maghrib jangan. Kenapa? Karena maghrib itu waktunya pendek Pak. Kalau nanti tidur nanti maghribnya. Kalau isya panjang bisa. Kan saya pernah beberapa kali isya saya itu jam 12 malam. Bisa Ustaz, saya pulang dari Bangkinang itu habis asar pulang ke Pekanbaru, pulang ke rumah yang hadirin ini, itu udah maghrib Pak, hampir maghrib. Mandi, sholat maghrib masjid, pulang dari masjid. Nah, jadi kebiasaan saya itu makannya bukan sebelum maghrib Pak, karena nggak sempat makan karena sedang perjalanan kan, makannya habis maghrib. Kemudian duduk itu jadi masalah tuh Pak. Karena capeknya luar biasa, karena berangkatnya habis subuh, pulangnya maghrib. Habis itu tertidur Pak. Tertidur, bangun. Baru bangunnya kapan? Jam 12 malam. Astagfirullahaladzim. Belum lagi sholat isya. Masih ada waktu. Itu dibolehkan. Subuh jangan. Jangan. Kenapa jangan? Karena memang kita sebelum subuh itu sudah tidur. Nah, di bab yang Allah Subhanahu wa taala, laksanakan sholat dalam keadaan sadar full. Jangan sampai nanti kurang kita sholat, dikhawatirkan bacaan kita berharap dalam sholat itu kita berdoa, tapi ternyata kita memaki diri kita sendiri. Masih ingat Pak cerita kisah waktu di Dewan Juri dulu di kampung, lomba anak-anak
di TPA sholat berjamaah. Bacaan yang bagus, dipuji-puji oleh orang tuanya. Ini anak kami ini juara nanti itu Ustaz. Bacaan yang bagus, rapi, lantang bacaannya. Ternyata jika dipanggil juara tak juara. Protes orang tuanya, kok bisa gak juara Ustaz? Ternyata anaknya salah jadi membacanya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Dengan lantangnya wa ma ana minal muslimin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal musyrikin. Ketika dipanggil juara anaknya tak juara, protes. Kok bisa gak juara anak kami Ustaz? Bacaannya bagus. Coba ibu dengar bacaannya tadi. Ketika dia baca, ternyata salah jali. Salah jali. Jali itu jelas, jali itu bahasa Arab. Kalau dibawa ke bahasa Oju, jole. Ke bahasa Minang, jale. Bahasa Arab jali, bahasa Oju jole, bahasa Minang jale. Ternyata orang Oju, orang Minang sudah lama pandai bahasa Arab. Sudah lama pandai bahasa Arab. Salah jali, kalau salah jali, batal Pak salahnya. Tak mungkin dia dikasih juara. Kenapa? Karena dalam sholat dia memaki diri sendiri. Itu dalam keadaan sadar. Bahkan kita sadar pun ada yang salah Pak. Salah baca, tidak ngantuk sama sekali Pak, tapi salah Pak baca. Nah, makanya kita perhatikan betul apa yang kita baca itu, jangan sampai salah baca, salah terjemahan, salah arti, salah makna. Itu sangat fatal akibatnya. Bapak dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa menit lagi Pak? Nah, kita apa ya? 10 menit ya dari bunyi tadi ya. Saya sampaikan hadis Rasulullah yang ke-8. Hadis yang ke-8 ini ceritanya gini Pak. Akhir Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Salman wa Abi Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Nabi mempersaudarakan antara Salman dengan Abu Darda. Kalau dipersaudarakan berarti sebelumnya tidak bersaudara. Dipersaudarakan. Kalau bahasa kita orang kampung apa namanya Pak? Dipulang sanakan. Iya tuh ya. Pulang sana. Nabi mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda. Kalau sudah dipersaudarakan berarti sudah bersaudara. Fazara Salman Abu Darda, kemudian Salman berziarah. Dan Salman berkunjung ke rumahnya Abu Darda. Kenapa berkunjung? Karena sudah bersaudara. Antara satu saudara dan saudara yang lain harus saling kunjung mengunjungi. Itu dipraktikkan oleh si Salman karena dia sudah dipersaudarakan oleh Rasul dengan Abu Darda. Kunjung dia ke rumahnya Abu Darda. Kita Pak, satu ayah satu ibu tidak saling kunjung mengunjungi. Kalau bahasa kami mungkin cio ya, ini cio makanya. Apa kalau bacoka tak tegur sapa. Padahal cio ya cio makanya. Itu namanya kalau kita hubungkan kasih sayang itu silaturahmi, namanya apa silaturahim? Silaturahim. Kalau kita ingin cari persamaan, sama antara silaturahmi dan silaturahim. Kalau ingin kita cari perbedaan, beda. Apa bedanya? Kalau yang silaturahim, serahim. Kalau yang silaturahim, satu rahim. Satu ayah, satu ibu. Antara satu anak dengan anak yang lainnya, yang seayah seibu, itu namanya silaturahim. Karena serahim, kakak kunjung ke rumah adik, adik kunjung ke rumah kakak, itu namanya silaturahim. Kalau kita ini silaturahmi namanya nih. Silaturahmi. Kenapa? Karena kita tidak sedarah ya.
saudara, berarti kita silaturahmi. Kalau ingin cari perbedaan. Kalau sama ya sama Pak, silaturahim dan silaturahmi. Dalam kamus bahasa Indonesia kita dapatkan silaturahmi. Satu ayah, satu ibu tak boleh sapa bercokak di apa tuh? Paling banyak gara-gara haroto, gara-gara harta, takut putus sapa. Nauzubillah subhanallah. Saya yakin jamaah dalam ini tidak ada seperti itu. Salman berkunjung ke rumah Abu Darda. Bertamu dia. Fara'a Ummu Darda mutabaddilah. Nampaklah oleh si Salman, istrinya Abu Darda itu mutabaddilah. Penampilannya busuk. Penampilannya apa namanya itu Pak? Tak bersolek, tak berhias. Faqala, Salman tanya, "Masya'nuki? Kenapa kamu seperti ini? Kenapa keadaan kamu seperti ini?" Qalat, apa kata istri daripada Abu Darda? "Akhuka Abu Darda laisa lahu hajatun fid dunya." Saudaramu itu yang bernama Abu Darda, laisa lahu hajatun fid dunya, tidak ada baginya hajat di dunia. Apa maksudnya itu, Bu? Tak peduli dengan dunia, termasuklah istri tak dipandang-pandang, istri tak ditengok-tengok. Untuk apa gunanya saya bergaya, bersolek, berhias, sementara suami saya tak mandang-mandang sama saya. Kalau istri bersolek, berhias untuk siapa? Untuk suami. Kalau suami nggak nengok-nengok, untuk apa bergaya? Apakah kita bergaya untuk suami orang? Mungkin kita bergaya untuk suami kita sendiri, sementara suami kita nggak nengok-nengok. Faja'a Abu Darda, suatu ketika Abu Darda datang. Saat dia datang, dia buatkanlah makanan untuk si Salman ini. Jadi tamunya saudara-saudara Salman, yang masaknya, yang menyediakannya adalah Abu Darda. Dia buatkan makanan, dia sediakan makanan. Terus apa kata Abu Darda? Kul, silakan makan. Fa inni shaim, saya puasa. Disodorkan makanan kepada saudaranya, dia katakan dia puasa. Saya puasa, silakan makan. Apa kata Salman? Ma'ana bi'akilin hatta ta'kul, saya tidak akan makan makanan ini sampai kamu yang makan. Dipaksa si Salman makan, batal puasanya. Di situ sudah berpikir, laisa lahu hajatun fid dunya. Berarti si Salman setiap hari puasa. Kemudian, falamma kana lailu dhahaba Abu Darda, di malam hari Abu Darda yaqumu, dia berdiri melaksanakan qiyamul lail. Baru jam 9 malam baru Pak, jam 10 malam baru udah mau sholat dia. Apa kata si Salman? 6. Tidurlah. Ini waktunya tidur. Akhirnya tidurlah si Abu Darda ini. Rupanya tidurnya pura-pura tidur. Dikiranya si Salman sudah tidur. Dia berdiri lagi untuk mau melaksanakan qiyamul lail. Nampak sama si Abu Darda. Nampak sama si Salman. Apa kata Salman? 6. Tidur. Ini waktunya tidur. Kemudian falamma kana min akhir lail, tatkala di akhir malam, di ujung malam, 2/3 malam terakhir, dia Salman yang membangunkan Abu Darda. Ayo bangun. Sekarang waktunya kita qiyamul lail. Ketika itu si Salman mengambil kesimpulan, berarti si Abu Darda setiap malam qiyamul lail. Siang hari puasa, malam qiyamul lail. Maka dia tak pandang-pandang lagi kepada istrinya. Diceritakanlah oleh Abu Darda kepada Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasul? Shadaqah Salman. Yang benar adalah si Salman.
Yang salah siapa? Abu Darda. Kenapa sholatnya setiap malam? Kenapa puasanya setiap hari? Sehingga apa? Istri tak tengok. Kata Rasulullah SAW, wa inna, kata si Salman, inna li rabbika 'alaika haqqan. Rabb itu, Tuhan kita itu punya hak untuk ibadahi. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan. Dirimu itu punya hak. Apa haknya diri? Istirahat, tidur. Wa li ahlika 'alaika haqqan. Keluargamu punya hak. Istri punya hak terhadap suami, anak punya hak terhadap ayahnya. Ini ayahnya sibuk aja beribadah, sementara tak mau cari makan, tak cari nafkah. Itu salah. Kenapa? Karena istri anak punya hak terhadap ayah, terhadap suami. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita beribadah itu sesuai dengan kemampuan kita. Beribadahlah dengan sederhana. Nabi kalau dia sholat, kemudian dia jadi imam, itu Nabi sholatuhu qasdan. Sholatnya itu qasdan. Qasdan itu sedang. Sederhana. Sederhana itu tak panjang tak pendek. Tak panjang tak pendek. Kalau khutbah, Nabi khutbah juga qasdan. Wa khutbatuhu qasdan. Nabi itu kalau dia khutbah juga qasdan. Sederhana, sedang-sedang, tak panjang, tak lama, tak pendek. Kalau kita berapa menit Ustaz? Tercatat di situ kan, 15 menit. Ini enggak, sampai khutbahnya setengah jam. Ternyata di bawah ada yang lagi sakit. Setengah jam akhirnya nggak tahan lagi sama dia. Dia protes sedang sholat Jumat itu, sedang mendengar khutbah. Allah dunia nih, kamu bono nih, padahal nggak boleh kan Pak? Nggak boleh kan? Nggak boleh. Batal sholat Jumat lalu sholat Jumat kita nggak boleh. Tapi yang namanya khatib paham juga dengan kondisi jamaah juga seperti itu. Imam juga seperti itu. Nabi itu kalau jadi imam luar biasa. Jika suara anak kecil menangis di belakang, Nabi pendekkan bacaannya. Kenapa? Nabi kasihan bukan sama anaknya, tapi kasih sama ibunya. Seperti itulah sederhana di dalam beribadah. Bapak Ibu nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian kita pada subuh kali ini. Kita sederhana dalam beribadah sudah kemampuan kita, walaupun kita beribadah